Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami selaku kelompok A dari kelas PTIKB akan mempresentasikan materi yang telah diberikan dalam video kali ini. Sebelumnya, izinkan saya selaku moderator di kelompok ini untuk memperkenalkan diri dan teman-teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Nindi Sri Aryani dan juga ada 5 teman kelompok saya, yaitu Salsabila Aziz, Haidir Cairati, Juliana Noviansyadini, serta Andi Nur Humaira. Adapun materi yang kami akan presentasikan yaitu mengenai sekolah sebagai lembaga pendidikan. Baik, langsung saja kami memulai presentasi kami. Sebelum teman-teman saya memaparkan materi, izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai lembaga pendidikan sekolah. Jadi asas dibentuknya lembaga pendidikan sekolah itu berasal dari pemikiran bahwa sekolah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan dalam keluarga. Jadi pendidikan di sekolah adalah kelanjutan dari pendidikan yang diperoleh dari rumah. Selain itu, pendidikan di sekolah juga dipandang sebagai jembatan penghubung dari kehidupan di rumah menuju kehidupan masyarakat. Jadi pada hakikatnya adalah anak atau peserta didik memperoleh pendidikan pertama di rumah, lalu memasuki pendidikan di sekolah dan disempurnakan dengan hubungan sosial dalam pendidikan masyarakat sekitarnya. A. Dilema sekolah. Situasi dilema di sekolah bersumber dari 4 hal pokok, yaitu peserta didik, personel sekolah, keuangan, dan sumber daya, serta hubungan dengan pihak eksternal sekolah. Adapun salah satu contoh kasus dari dilema sekolah yaitu terkait dengan pola komunikasi antar warga sekolah. Ada pepatah lama, yaitu guru itu digugu lan ditiru. Guru merupakan sosok yang memikul tugas cukup berat, dari mengajar di kelas, membimbing, dan mengarahkan secara personal, serta memahami perkembangan anak selama ia menjadi siswa di mana guru tersebut berada. Belum lagi pekerjaan administrasi kantor yang harus segera diselesaikan. Karena tugas inilah, guru sering mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. B. Fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan. Terdapat beberapa fungsi yang dijelaskan di dalam buku pengantar kependidikan. Menurut Suwarno, menjelaskan fungsi sekolah yang pertama yaitu mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Sekolah secara khusus bertindak sebagai lembaga sosial yang bergerak dalam bidang pendidikan dan pengajar. Yang ketiga yaitu sekolah sebagai lembaga yang dikhususkan di bidang pendidikan dan pengajar, maka pelaksanaan proses tersebut di dalam masyarakat akan menjadi lebih efisien. Keempat, salah satu fungsi vital dari sekolah merupakan wadah untuk proses sosialisasi seseorang. Yang terakhir yaitu ketika berada di keluarga, kehidupan anak serba menggantungkan diri pada orang tua. Dengan memasuki dunia sekolah, peserta didik memperoleh kesempatan untuk mampu menjadi pribadi yang lebih mandiri. C. Tujuan dan prinsip. Tujuan sekolah bagi pendidikan peserta didik yaitu yang pertama, sekolah selain tempat untuk mendidik atau mengajar, juga membetulkan perilaku bawaan peserta didik yang dibawa dari keluarga. Yang kedua, sekolah menjadi tempat untuk melatih siswa untuk bersosialisasi dengan orang lain selain orang rumah. Yang ketiga, melalui pengajaran, sekolah membantu peserta didik mengembangkan kemampuan berpikir, intelektual, dan beberapa keterampilan hingga kemampuan berorganisasi sehingga peserta didik memiliki keahlian untuk bekerja dan ikut membangun bangsa dan negara nanti. Manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi dan fleksibilitas kepada sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan undang-undang yang berlaku. Terdapat 5 prinsip pelaksanaan manajemen berbasis sekolah yaitu: yang pertama, kemandirian. Sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa terlalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, kemitraan. Prinsip kemitraan adalah suatu bentuk kerjasama antara sekolah dengan para pemangku kepentingan. Bentuk kemitraan yang dapat dilakukan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan sekolah sesuai kategori sekolah. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Tujuan utama partisipasi antara lain untuk meningkatkan kontribusi,
memberdayakan kemampuan pemangku kepentingan, meningkatkan peran pemangku kepentingan, dan menjamin agar setiap keputusan yang diambil mewakili aspirasi pemangku kepentingan. Yang keempat, keterbukaan. Keterbukaan dapat membangun kepercayaan publik terhadap program-program yang dijalankan oleh sekolah. Dan yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Baik, saya akan menjelaskan mengenai multijalur dan multijenjang sekolah sebagai lembaga pendidikan. Nah, adapun jalur yang ada di sekolah yaitu terdapat kurikulum kelas atau ekstrakurikuler di sekolah yang dirancang secara eksplisit untuk mempersiapkan peserta didik ke jenjang berikutnya. Contohnya, jalur yang terdiri dari beberapa profesi seperti kedokteran, bisnis, seni, atau desain. Nah, sekolah memfasilitasi ini dengan memberikan pembelajaran yang menjadi dasar dari disiplin yang dipilih. Selain sekolah multijalur tersebut, terdapat juga sekolah yang memiliki nilai khusus, seperti menciptakan jiwa kewirausahaan atau menyatukan peserta didik dengan alam. Sementara itu, di sekolah negeri, seorang peserta didik tidak dipersiapkan untuk memiliki jalur tertentu, tetapi hanya secara umum. Nah, di sekolah umum ada pembagian jalur menjadi 3, yaitu bidang kekhususan bahasa, sains, dan ilmu sosial. Nah, selanjutnya, multijenjang sekolah. Sekolah multijenjang merupakan sekolah yang mempunyai banyak jenjang pendidikan, yaitu mulai dari jenjang kelompok bermain, TK, SD, SMP, hingga SMA yang dikelola dalam satu yayasan yang sama. Pada sekolah multijenjang terdapat beberapa sumber daya yang dapat digunakan bersama, baik sumber daya manusia, sarana prasarana, maupun sumber dana. Jadi yang selanjutnya adalah reformasi sekolah dan hak anak. Reformasi sekolah adalah perubahan yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran di sekolah. Reformasi sekolah yang dimaksud adalah upaya mengembalikan hakikat pendidikan dalam persekolahan dan mengubah paradigma para pemangku kepentingan di lingkungan sekolah dalam proses mendewasakan dan memanusiakan anak didik. Sesuai dengan hakikatnya, pendidikan haruslah sejalan dan sebangun dengan kepentingan kemerdekaan, kemanusiaan, dan mengembirakan peserta didik. Proporsi terbesar muatan pendidikan di tingkat sekolah dasar menengah pertama adalah pembentukan karakter. Ini adalah fondasi membangun karakter manusia Indonesia patriotik, berintegritas, menghargai kebinekaan, pekerja keras, dan berdaya saing tangguh. Ada 5 nilai utama karakter bangsa, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Adapun beberapa hak anak di sekolah yaitu 1. Hak anak untuk mendapat pendidikan dan pengajaran. 2. Hak untuk mendapatkan perlakuan adil dan dari guru. 3. Hak untuk mengungkapkan pendapat dalam kegiatan pembelajaran. 4. Hak untuk menggunakan fasilitas pembelajaran sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 5. Hak untuk mendapatkan perlindungan selama berada di lingkungan sekolah pada jam kegiatan pembelajaran. Demikianlah presentasi materi sekolah sebagai lembaga pendidikan dari kami, kelompok A. Kami mohon maaf apabila masih ada kesalahan dan kurang jelas dalam mempresentasikan materi kami, karena kami sama seperti teman-teman yang lain yang masih belajar dalam satu kelas dan mata kuliah yang sama. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.